Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fadilah Ramadhani, NIM 1194010129 dari BKI 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Haji Dede Lukman, SOSI MAG. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Jas, masuk. Ya. Silakan duduk. Ya, makasih. Aduh, Jija, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar keluarga Jija? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, syukurlah ya kalau sehat-sehat semuanya. Karena kan sekarang ini lagi musimnya orang-orang sakit, jadi kesehatan itu harus dijaga betul-betul. Iya. Jija lagi sibuk apa sekarang? Enggak sih, lagi santai aja. Lagi Sekolah santai. libur. Ya. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya datang ke sini mau berkonsultasi tentang masalah saya. Tapi sebelumnya Jija kesini itu atas inisiatif sendiri atau saran dari orang tua atau teman atau siapa? Inisiatif sendiri sih. Oh ya, bagus. Berarti Jija itu sudah tahu ya tujuan dari bimbingan dan konseling Islam. Jadi bimbingan konseling itu adalah usaha atau bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli agar konseli itu dapat memahami dirinya serta mengambil keputusan-keputusan dari masalah-masalahnya. Tapi sebelum masuk kepada sesi konseling, alangkah baiknya kita batasi dulu waktu untuk pelaksanaan konseling ini. Insya Allah waktu yang akan kita pakai dalam melaksanakan konseling ini antara 10 sampai 15 menit. Nah, bagaimana Jija, sudah nyaman dengan posisi duduknya? Sudah. Ya, kalau begitu silakan Jija ceritakan apa yang menjadi permasalahan Jija saat ini. Dan Jija itu tidak perlu khawatir karena asas kerahasiaan sangat dijunjung tinggi. Jadi rahasia Jija itu akan aman. Nah, jadi apa sih yang menjadi masalah Jija sekarang? Jadi gini Kak, saya tuh sedih ya. Prestasi saya di sekolah itu menurun. Sedangkan semester sebelumnya itu baik-baik aja. Lalu Materi dari yang disampaikan oleh guru sulit buat saya pahami. Tapi tugas kan selalu banyak ya. Jadi saya juga jadi ada faktor malas gitu. Iya. Nah, saya paham. Jadi intinya masalah Jija adalah prestasi yang menurun karena pembelajaran yang tidak dipahami gitu ya. Terus tugas selalu ada dan rasa malas. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Jija itu menjadi adanya rasa malas terus sehingga prestasi itu menurun? Apakah karena faktor pembelajaran yang seperti sekarang ini, karena daring atau apa? Ya, karena daring, terus juga tugas kan numpuk ya. Jadi malas aja gitu buat ngerjainnya. Ya. Terus selain itu ada lagi nggak? Kan malas ya, tapi kalau udah waktunya buat dikumpulin suka jadi bisa aja gitu. Kan dalam pembelajaran juga sekarang mah gini ya, kurang efektif. Materi juga jarang disampaikan. Terus juga kan di sekolah saya nggak ada itu ya, nggak ada Zoom, nggak ada kelas meeting gitu. Jadi cuma lewat WA aja, cuma lewat ketikan terus kasih tugas, nggak sulit dipahami gitu. Oh, jadi sistem belajar dari sekolah Jija itu adalah hanya menggunakan WA, tidak pernah menggunakan Zoom atau Google Meet atau yang lainnya? Tidak. Jadi intinya itu adalah pembelajaran yang sulit dipahami nih ya. Nah, jadi kira-kira apa nih strategi atau solusi Jija untuk mengatasi kesulitan belajar itu? Lebih sering baca-baca aja sama cari dari sumber yang lain kayak internet gitu.
Ya sekarang makan mudah dah ya. Iya, banyak. Dari internet banyak, dari YouTube, dari Google gitunya banyak sekarang mah. Nah, selama masa pandemi ini kan belajar itu dirasa kurang efektif ya. Nah, selain Dija cari-cari sumber atau cari-cari materi itu, apa sih yang dilakukan Dija supaya Dija itu terus termotivasi untuk lebih semangat lagi belajarnya? Ya, semangatin diri sendiri aja supaya biar lebih rajin. Contohnya gimana? Lebih sering baca-baca, misal orang harus rajin gitu biar nilai nggak turun lagi, biar prestasi bisa meningkat lagi. Lebih menyemangati lah. Terus bagaimana tuh respon orang tua ketika tahu prestasi Dija itu agak sedikit menurun? Ya agak kecewa. Oh iya pasti ya. Pasti sih rasa kecewa itu pasti ada ya. Iya. Karena tadi itu motivasi kita yang dulunya kita itu motivasinya tinggi, sekarang kan kadang menurun ya, Iya. akibat dari belajar yang gak efektif itu. Nah jadi sebisa mungkin kita itu harus bisa memotivasi diri tadi supaya pembelajaran kita itu dapat terlaksana dengan baik dan supaya kita juga mudah menerima materi dari guru. Nah, seperti itu mungkin. Terus selain itu apa yang menjadi kendala Dijah selama pembelajaran ini daring? Ya itu aja sih, pembelajarannya sulit. Itu penjelasannya sulit dimengerti. Ini kan itu harus mencari sama sendiri, harus mencari, gak selalu mengandalkan guru, gak bisa selalu mengandalkan guru, karena guru juga paling ngasih tugas atau suruh baca-baca doang tanpa menjelaskan. Terus tugasnya itu seperti apa kira-kira kalau dikasih tugas? Ya tugas soal, tapi kan kalau nggak dijelaskan sulit ya, suka terasa sulit, jadinya suka ditunda-tunda dan ya nanti aja gitu pas udah mau dikumpulin biasanya gitu. Nah, sekarang mah dibiasakan kalau guru memberikan tugas itu langsung dikerjakan, nggak di nanti-nanti supaya gak numpuk kan. Seenggaknya capek kalau sudah numpuk mah. Iya. Jadi apa nih bagaimana perasaan Dija setelah mengikuti proses konseling ini? Lega sih udah bisa nyari cerita gitu. Kan biasanya dipendam sendiri aja. Terus kesimpulan yang Dija dapat dalam melaksanakan ini, selama melaksanakan konseling? Ya, sebagai pelajar jangan banyak malas gitu, harus bisa memotivasi diri sendiri biar bisa rajin, lebih giat lagi buat belajarnya. Terus jangan terlalu mengandalkan kepada guru yang mengajar, kita juga harus bisa mencari sendiri materi itu biar kita juga lebih paham. Itu aja. Nah ya itu betul ya. Salah satu solusinya itu adalah selain kita mendapat pelajaran dari guru, kita juga harus kreatif gitu ya, mencari sumber-sumber lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang pelajaran yang sedang kita pelajari itu. Nah, jadi kita itu harus bisa memotivasi diri supaya lebih giat lagi belajarnya dan supaya prestasi kita juga baik gitu, meningkat lagi. Nah, itu betul, sudah ada jawabannya. Mungkin sudah cukup ya sesi konseling kali ini. Dan kalau Dijah merasa perlu lagi untuk berkonsultasi, silakan, tidak usah sungkan-sungkan karena kami terbuka. Dan kalau begitu saya tutup konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Kak, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pendekatan yang digunakan dalam proses konseling tersebut adalah client center therapy, yaitu terapi yang berpusat pada klien. Pendekatan konseling client center adalah pendekatan yang menekankan pada kecakapan klien dalam menentukan isu-isu yang penting bagi dirinya dan permasalahan dirinya. Konsep pokok yang mendasarinya adalah konsep tentang diri, aktualisasi diri, dan hakikat kecemasan. Inti dari konseling berpusat pada klien adalah tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Hal ini dikatakan bahwa konsep atau struktur diri dipandang sebagai konfigurasi persepsi yang terorganisasikan tentang diri yang membawa kesadaran. Hal itu terdiri atas unsur-unsur persepsi terkait dengan kecakapan dan karakteristik seseorang, pengamatan dan konsep diri dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan, serta cita-cita yang dipandang mempunyai kekuatan positif dan negatif. Dan keterbatasan konseling client center. Kelebihan dari konseling client center yaitu pemusatan pada konseli dan bukan pada konselor, identifikasi masalah dan hubungan konseling menjadi wahana utama untuk mengubah kepribadian, lebih menekankan pada sikap konseling daripada teknik, memungkinkan diadakannya penelitian dan pengumpulan data kuantitatif, penekanan pada perasaan, afektif, dan emosi dari konseling, kemudian menawarkan perspektif yang lebih up-to-date dan optimis. Konseli mendapatkan pengetahuan yang positif ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian konseli merasa mereka dapat mengekspresikan perasaannya ketika mereka didengarkan dan tidak dijustifikasi. Sedangkan keterbatasan dari konseling client center adalah kurangnya kekonkretan dan mengabaikan faktor ketidaksadaran serta insting naluri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.